Salam sehat. Selamat datang kembali di channel ini, karena hanya di channel ini teman-teman bisa memperoleh berbagai macam informasi mengenai kesehatan yang menurut saya bermanfaat sekali buat teman-teman semua. So, simak terus video ini sampai selesai. Terima kasih. Pada hari ini, saya akan membahas suatu permasalahan mengenai gangguan dari saluran pernafasan. Saya akan membahas suatu topik mengenai bronkitis. Apa itu bronkitis? Bronkitis adalah infeksi pada saluran udara utama dari paru-paru atau yang disebut dengan bronchus yang menyebabkan terjadinya peradangan atau inflamasi pada saluran udara itu. Gejala dari bronkitis. Gejala utama dari bronkitis adalah batuk kering. Tetapi ada juga kemungkinan batuk akan mengeluarkan lendir kental berwarna kuning keabu-abuan. Walau ini tidak selalu terjadi. Batuk mungkin akan bertahan selama beberapa minggu setelah gejala lainnya menghilang. Batuk yang berkelanjutan bisa membuat dada dan otot perut terasa sakit. Gejala bronkitis lainnya adalah sesak nafas, tenggorokan sakit, demam dan menggigil, sakit kepala, hidung dan sinus yang tersumbat, dan badan terasa nyeri. Bronkitis terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, bronkitis akut yang bertahan selama 2 hingga 3 minggu. Bronkitis akut adalah salah satu infeksi pernafasan yang paling umum terjadi. Bronkitis akut paling sering menyerang anak-anak berusia di bawah 5 tahun. Jenis bronkitis yang kedua adalah bronkitis kronis. Infeksi bronkus yang bertahan setidaknya 3 bulan dalam 1 tahun dan berulang pada tahun berikutnya. Bronkitis kronis lebih sering terjadi pada orang dewasa di atas usia 50 tahun. Penyebab terjadinya bronkitis. Bronkus adalah saluran udara pada sistem pernafasan yang membawa udara ke paru-paru dan sebaliknya. Dinding bronkus menghasilkan mukosa atau dahak untuk menahan debu dan partikel lain yang bisa menyebabkan iritasi agar tidak masuk ke dalam paru-paru. Bronkitis akut berasal dari infeksi paru-paru yang kebanyakan disebabkan oleh virus. Iritasi dan peradangan menyebabkan bronkus menghasilkan mukosa lebih banyak. Dan tubuh berusaha mengeluarkan dahak atau mukosa yang berlebihan tersebut dengan cara batuk. Terserang bronkitis akut berkali-kali dapat menekan dan melemahkan bronkus, sehingga akhirnya mengarah kepada bronkitis kronis, teman-teman. Penyebab bronkitis yang paling umum adalah kebiasaan merokok. Ingat teman-teman, penyebab bronkitis yang paling umum adalah kebiasaan merokok. Tiap isapan rokok berpotensi merusak bulu-bulu kecil dalam paru-paru yang disebut dengan rambut silia. Nah, rambut silia ini berfungsi menghalau dan menyapu keluar debu, iritasi, dan mukosa atau lendir yang berlebihan. Setelah beberapa lama, kandungan rokok bisa menyebabkan kerusakan permanen pada rambut silia dan lapisan dinding bronkus. Saat ini terjadi, kotoran tidak bisa dikeluarkan dan dibuang dengan normal. Dahak dan kotoran yang menumpuk di dalam paru-paru membuat sistem pernafasan menjadi lebih rentan terserang infeksi.
Pada kebanyakan kasus, bronkitis bisa diatasi dengan mudah. Teman-teman hanya perlu menemui dokter jika gejala bronkitis yang muncul semakin parah dan tidak seperti biasanya. Misalnya, batuk yang dialami lebih parah dan bertahan lebih dari 3 minggu, disertai dengan demam selama lebih dari 3 hari, batuk berdahak yang diikuti dengan darah. Teman-teman menderita penyakit jantung atau paru-paru yang menjadi penyebab dasarnya, misalnya penyakit asma atau gagal jantung. Untuk mendiagnosis bronkitis, dokter akan menanyakan gejala-gejala yang dialaminya. Lalu dokter juga melakukan pemeriksaan dengan menggunakan stetoskop untuk mendengarkan bunyi di rongga dada. Penata laksanaan untuk bronkitis. Untuk tipe bronkitis akut biasanya akan menghilang dengan sendirinya dalam beberapa minggu. Jadi, terkadang tidak diperlukan pengobatan untuk bronkitis akut. Selagi menunggu penyakit ini berlalu, teman-teman disarankan minum banyak cairan dan juga banyak istirahat. Pada beberapa kasus, gejala bronkitis bisa bertahan lebih lama lagi. Gejala bronkitis kronis biasanya akan bertahan setidaknya 3 bulan. Belum ada obat yang bisa menyebabkan bronkitis kronis, atau belum ada obat yang bisa menyembuhkan bronkitis kronis. Tapi ada obat yang bisa digunakan untuk meredakan gejala yang muncul. Sebaiknya teman-teman menghindari rokok atau lingkungan dengan banyak perokok di sekitarnya. Kondisi ini bisa memperparah gejala yang muncul jika teman-teman menderita bronkitis kronis. Komplikasi yang mungkin terjadi, komplikasi bronkitis yang paling umum terjadi adalah pneumonia. Komplikasi ini terjadi ketika infeksi menyebar lebih jauh ke dalam paru-paru. Infeksi ini menyebabkan kantong udara dalam paru-paru terisi dengan cairan. Sekitar 5% bronkitis berujung pada pneumonia. Orang yang lebih rentan terkena infeksi seperti anak muda dan orang dalam kondisi sakit mungkin perlu dirawat di rumah sakit. Ini dilakukan sebagai tindakan pencegahan terjadinya komplikasi pneumonia. Bronkitis jangka panjang atau kronis biasanya memburuk pada saat cuaca menjadi lebih dingin atau kering. Umumnya, penderita bronkitis kronis mengalami 2 kali serangan bronkitis yang parah dalam setahun. Jika teman-teman menderita penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK, teman-teman akan lebih kehabisan nafas saat berolahraga atau beraktivitas. Ingat teman-teman, pemicu bronkitis yang paling utama adalah kebiasaan merokok. Orang yang merokok atau tinggal dengan perokok aktif lebih beresiko terkena bronkitis. Bronkitis juga bisa dipicu oleh lingkungan kerja yang tidak sehat. Kondisi ini lebih sering disebut dengan bronkitis okupasi. Istilah bronkitis okupasi dipakai ketika penderita mengalami bronkitis akibat unsur iritasi di tempat kerja, seperti misalnya serat kain, amonia, serpihan debu, dan akibat klorin. Selain itu, penyakit asam lambung parah juga bisa mengakibatkan iritasi pada tenggorokan dan membuat teman-teman rentan terhadap bronkitis. Berikut adalah beberapa cara pengobatan sederhana yang dapat teman-teman lakukan sendiri. Yang pertama, banyak istirahat. Yang kedua, minum banyak air. Karena air dapat membantu mengecerkan lendir agar mudah terangkat dari paru-paru atau keluar dari paru-paru.
asupan cairan yang cukup juga penting untuk mencegah dehidrasi. Lalu yang ketiga, berhenti merokok sekarang juga. Yang keempat, menghindari asap, baik itu dari knalpot, bahan kimia, asap rokok, dan lain-lain sebagainya. Karena merokok dan asap bisa memperburuk bronkitis yang dialami, khususnya untuk anak-anak. Berikan campuran madu dengan lemon yang dapat membantu meredakan sakit tenggorokan. Hindari mengkonsumsi obat batuk. Batuk sebenarnya membantu mengeluarkan lendir atau dahak. Teman-teman tidak perlu minum obat batuk kecuali pada malam hari saat batuk mengganggu tidur teman-teman. Antibiotik tidak akan diberikan pada kasus bronkitis yang disebabkan oleh virus karena tidak akan memberikan efek apa-apa. Pemberian antibiotik diperlukan jika ada kemungkinan terjadi infeksi bakteri. Jika ada peningkatan dalam jumlah dahak dan kekentalannya, berarti teman-teman sudah terinfeksi. Lalu, bronkitis kronis juga dapat diobati dengan cara seperti yang biasa teman-teman lakukan. Seperti saya sebutkan di atas tadi, teman-teman harus cukup banyak istirahat, cukup minum air, terutama air hangat sehingga lendir atau paru-paru mudah dikeluarkan dari paru-paru. Hindari asap rokok atau asap apapun yang dapat memicu timbulnya bronkitis. Jadi teman-teman, untuk menghindari bronkitis sebenarnya cukup sederhana. Teman-teman cukup menghindari faktor-faktor yang dapat menimbulkan bronkitis tersebut, terutama perokok teman-teman. So, setelah teman-teman mendengarkan video ini atau menonton video ini, saya berharap teman-teman stop merokok mulai dari hari ini, sehingga teman-teman bisa bebas dari penyakit bronkitis. Dan teman-teman juga tidak merugikan teman-teman, orang-orang sekitar teman-teman. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Saya berharap video ini dapat memberikan manfaat yang baik buat teman-teman semua. Jangan lupa teman-teman juga dapat men-share video ini kepada orang-orang yang teman-teman sayangi, sehingga mereka boleh tahu bahwa penyakit bronkitis sangat berbahaya. Terima kasih, tetap sehat, tetap terus di rumah, dan percaya semuanya pasti akan berlalu. Salam sehat.